Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya akan membahas mengenai eh, aspek manajemen di dalam studi kelayakan. Ya, aspek manajemen ini ada dua. Minggu lalu sudah kita bicarakan mengenai aspek manajemen dalam pembangunan proyek. Kali ini kita akan bahas mengenai aspek manajemen dalam operasi proyek, ya. Jadi proyek itu sudah kita bangun, ya, sudah secara fisik sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah manajemen operasional dari proyek atau bisnis tersebut. Oke, masih ingat ya? Jadi minggu lalu kita sudah bicara mengenai pembangunan proyek. Baik, kita lanjutkan. Jika proyek itu sudah secara fisik sudah dibangun atau sudah berdiri, maka langkah berikutnya kita merancang mengenai pengelolaan dari bisnis tersebut. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Apa bentuk badan usaha yang akan dipergunakan, yang dipakai nanti? Jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan agar usaha berjalan dengan baik. Apa persyaratan untuk menjalankan pekerjaan tersebut? Bagaimana bentuk struktur organisasinya? Bagaimana memperoleh tenaga kerja yang diperlukan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab, diimplementasikan di dalam operasional proyek atau bisnis tersebut. Ya. Misalnya ketika badan usaha yang kita pertimbangkan ini harus sesuai dengan besar kecilnya bisnis yang kita jalankan. Ya. Jangan sampai badan usahanya terlampau besar dibandingkan dengan kegiatan usahanya. Mengapa? Karena nanti akan akan terjadi pemborosan ya, pemborosan. Namun demikian tidak jadi persoalan sih ya kalau kita mulai bisnis dengan mempunyai modal yang besar, sudah langsung kita bikin badan hukumnya adalah perseroan terbatas misalnya ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya baru kita menjadi startup, ya startup artinya yang kecil-kecilan aja bisa aja dari perorangan, ya. Kalau startupnya big kan bisa langsung bikin PT. Jadi ini bentuk badan usaha yang bisa kita pilih, ya apakah perorangan, apakah yayasan, koperasi, firma, CP, ya atau perseroan terbatas. Silakan lihat lagi materi kuliah di pengantar bisnis atau di hukum bisnis mengenai bentuk-bentuk badan usaha ini. Ya, mana kebaikan, keburukan dari masing-masing, mana keunggulan, kelemahan dari masing-masing kalau kita memilih satu badan hukum atau badan usaha. Nah, berikutnya kita harus melakukan organizing ya, organizing. Organizing ini kita melakukan pembagian pekerjaan. Ya, pembagian pekerjaan ini kalau kita lihat ada pekerjaan manajerial dan operasional. Ada pekerjaan yang berdasarkan fungsional, gitu ya. Nah, ini banyak pada berdasarkan fungsi dan berdasarkan level. Kalau ini adalah level of management. Ada yang manajerial, ada operasional. Biasanya dalam struktur organisasi yang mengerucut ya dari kecil ke bawah, yang berbentuk yang yang manajerial sampai pada operasional. Mengapa bentuknya mengerucut seperti itu?
Ya, mengapa seperti itu? Karena memang lihat dari jumlah orangnya maksudnya. Ya, lihat dari jumlah orangnya, paling atas itu paling sedikit, ke bawah semakin banyak. Namun demikian, dari sisi manajerial dan operasional tentu tenaga-tenaga manajerial ada tenaga-tenaga yang memerlukan lebih banyak pada keputusan, pada pengambilan keputusan. Sedangkan tenaga yang ada pada tingkat operasional itu lebih banyak menekankan pada taktikal gitu ya, pada pelaksanaan, sehingga memang lebih banyak orangnya. Berdasarkan fungsi, misalnya ada fungsi-fungsi yang sesuai dengan prosesnya, alur proses dari bisnis tersebut, ya, apakah manufaktur ataukah jasa. Jadi ada misalnya fungsinya fungsi produksi, bagian produksi, ada fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi SDM, ya. Ini ada function organisation. Ya, jadi ya, berdasarkan fungsi dia. Jadi dari setiap fungsi biasanya dijelaskan dengan job description, uraian jabatan masing-masing. Apa fungsi manajemen keuangan, apa fungsi manajemen operasional, apa fungsi manajemen pemasaran, dan selanjutnya. Itu yang disebut dengan uraian jabatan atau job description. Ya. Job description ini sebenarnya didasarkan pada job analysis atau analisis jabatan. Ya. Analisis jabatan. Analisis jabatan, jadi analisis jabatan ini menganalisis suatu fungsi atau satu level manajemen itu apa aja yang harus dikerjakan. Sehingga nantinya berdasarkan job description, job analysis, job description, muncul nanti adalah job specification, job spesifikasi. Spesifikasi untuk jabatan A, untuk jabatan bagian pemasaran, nah harus apa? Harus berlatar belakang pendidikan apa, pengalaman apa, gitu, umur dan lain sebagainya. Nanti muncul jadi syarat rekrutmen ya, karena berikutnya adalah job rekrutmen atau perekrutan orang atau tenaga kerja. Ini nah job description ini biasanya ada dalam job description. Ya, ada identifikasi jabatannya apa. Tadi contohnya adalah marketing. Nah, jabatannya marketing. Dibuat ringkasannya kepala bagian pemasaran atau manajer pemasaran. Terus tugas yang dilaksanakannya apa aja? Membuat perencanaan pemasaran atau rencana pemasaran, rencana penjualan, rencana promosi, ya. Karena di level ini adalah PDC kan ya, plan, do, check, planning, doing, control. Jadi ini pekerjaan tiga hal yang di jabatan fungsional ini. Ya, mana planning, doing, and check, atau planning, doing, and control. Jadi 3 pekerjaan ini yang harus dilakukan. Lantas pengawasan yang diberikan atau yang diterima dari mana? Hubungan dengan jabatannya, dengan jabatan lain. Nah, makanya dalam organisasi itu ada fungsi koordinasi ya. Hubungan dengan jabatan, dengan bagian keuangan, dengan bagian produksi atau operasional. Lantas bahan-bahan, alat-alat, dan mesin-mesin yang digunakan, kondisi kerja, ada istilah-istilah yang tidak lazim biasanya supaya knowledge-nya kan harus paham apa jabatan yang dia pegang itu, jangan sampai tidak ngerti. Nah, ini dalam deskripsi jabatan. Lantas tadi persyaratan atau job specification untuk jabatan tersebut. Kalau kita rekrutmen, biasanya mulai dari persyaratan umum. Nah, pendidikan formalnya apa?
Wah, pendidikan formalnya S1 Manajemen Universitas Pasundan. Nah, itu ya. IPK-nya 4 misalnya ya. Pengalaman bekerja, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan. Nah, ini semua persyaratan umum sifatnya. Jadi artinya berlaku untuk umum. Tapi bisa saja jabatan tertentu diberikan persyaratan khusus misalnya, ya karena dia ini menyangkut mengenai menggambar dan lain sebagainya, atau pilot gitu ya, tentara tidak boleh buta warna nanti, ya tentara buta warna nanti tidak bisa melihat membedakan itu pasukan sendiri ataukah lawannya, dan nanti seragamnya itu bisa salah tembak nantinya kan gitu. Misalnya tidak kacamata, wah masa lagi perang harus pasang kacamata dulu karena bolor misalnya ya matanya. Cari-cari kacamata dulu. Ini semua adalah persyaratan khusus gitu ya, yang ini bahasa misalnya termasuk persyaratan khusus. Ya. Jadi harus kita, kalau kita siap ya, bukan hanya menyiapkan persyaratan umum saja. Jadi kalau ya, jadi sebagai pribadi kita mau masuk ke lapangan pekerjaan itu bukan hanya kita memiliki persyaratan umum saja. Tapi kita harus memiliki persyaratan khusus. Karena banyak sekali organisasi atau perusahaan yang memberikan persyaratan khusus. Contohnya adalah bahasa misalnya. Bahasa asing, bahasa Inggris, atau bahasa Chinese misalnya sekarang ini, bahasa Arab. Jadi kemana arah kita itu? Jadi harus disiapkan ya. Bukan orang lain yang harus menyiapkan, kita sendiri. Supaya ketika ada opportunity, ada rekrutmen, kita tinggal apply kan gitu ya, tinggal melamar. Dan kalau kita punya persyaratan khusus, apalagi kalau ditunjukkan dengan sertifikasi misalnya, itu akan memberikan nilai tambah bagi kita. Nah, struktur organisasi yang dipergunakan, ada struktur fungsional, tadi sudah saya bahas, berdasarkan fungsinya, berdasarkan fungsi keuangan dan sebagainya. Berdasarkan divisional, ada divisi berdasarkan wilayah misalnya, ada divisi berdasarkan segmen pasar, jenis kelamin atau lain sebagainya. Ada fungsional berdasarkan fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan lain sebagainya. Divisi berdasarkan pasarnya misalnya. Ada wilayah pasar A, B, C dan sebagainya, atau jenis kelamin bahkan membuat yang spesifik sekali, ada struktur organisasi yang maka kombinasi antara fungsional dengan divisional ini yang disebut dengan matrik, ya, matrik organization, organisasi matrik. Jadi dalam organisasi matrik ini artinya dia mempunyai fungsi yang beda-beda. Setiap orang bisa saja mempunyai tanggung jawab yang ganda, ya artinya dia sebagai bawahan dari fungsional SDM gitu ya, atau pemasaran, dia juga bertanggung jawab terhadap manajer brand misalnya, manajer merek tertentu. Dia juga sebagai atasannya itu adalah manajer produksi misalnya. Nah, jadi ini matrik. Pada umumnya sekarang ini dengan matrik ya organisasinya. Apalagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki multi brand misalnya, wah itu kan masing-masing brand memiliki manajer masing-masing ya, manajer masing-masing, sehingga mereka kompetisi dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, proses pengorganisasian ini sebenarnya ada 3. Merinci semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dirinci sedemikian rupa supaya nanti dalam pembagiannya sesuai. Membagi semua beban kerja ke dalam berbagai aktivitas secara logis, enak, bisa dijalankan seseorang. Jangan sampai ada overlap, tumpang tindih antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Dibagi. Dan bebannya diusahakan hampir sama gitu ya, walaupun bagaimana
apa namanya, manusia atau orang itu sering kan itu, wah di sana mah lebih sibuk, di sana lebih sedikit kerjaannya. Ada orang-orang yang pilih misalnya pekerjaan itu. Ingat dalam teori motivasi itu kan ada tipe orang Y, tipe orang yang X gitu kan ya. Tipe orang yang malas, ada tipe orang yang inisiatifnya tinggi. Jadi dibuat rincian pekerjaan dan dibagi ke aktivitas yang seimbang atau yang adil. Lantas yang ketiga, menyusun mekanisme untuk mengkoordinir pekerjaan dari para anggota organisasi ke dalam satuan yang harmonis dan terpadu. Ini ada mengkoordinirnya, organisasinya. Contoh tadi dalam organisasi matrik. Organisasi matrik kan pengkoordinasian adalah manajer brand misalnya. Kalau di instansi misalnya dengan sistem kepanitiaan, gitu ya, kepanitiaan. Sekarang dengan sistem kepanitiaan, tim ad hoc ya istilahnya, tim ad hoc yang sementara aja menyelesaikan pekerjaan dan nanti dibubarkan lagi. Jadi tidak permanen sifatnya. Dan nanti kalau selesai pekerjaan itu, maka kembali kepada masing-masing. Atau sering disebut dengan ini sistem project ya. Karena project itu didirikan untuk sementara, selesai bubar gitu ya, bubar jalan. Ini dalam pengorganisasian. Jadi ada 3 hal kalau kita melakukan pembagian organisasi. Saya kepanitiaan kecil pun itu harus dibikin ya. Kayak misalnya sekarang mau idul apa namanya itu kurban. Nah, itu kurban. Nah, itu dibuat pembagian pekerjaannya misalnya pengadaan kambing atau hewan. Ya, nanti bagian penyembelihan, bagian pencacahan, bagian distribusi kepada mustahik, bagian distribusi kepada pekurban misalnya, dan lain sebagainya. Dirinci, ya, pengadaan hewan dirinci apa aja, ya, supaya jelas, gitu ya, supaya mudah. Karena ada kecenderungan orang itu gini, apalagi kalau dalam kepanitiaan yang sosial semacam itu, ada orang yang kerjanya itu sungguh-sungguh sesuai dengan organisasi misalnya, tapi juga ada orang yang kadang-kadang apa namanya itu tidak ini ya, senang jadi mau masuk jadi berorganisasi, tapi kadang-kadang kerjanya tidak mau gitu ya. Ada juga orang yang berlebihan kadang-kadang serobot sana serobot sini gitu ya, itu juga tidak baik. Karena dalam organisasi itu harus ada pembagian pekerjaan gitu ya. Kalau tidak terjadi pembagian pekerjaan ya itu dikerjakan semua aja sendiri kan gitu. Itu yang tidak benar. Oke, ya. Struktur organisasi ini biasanya dibuat dengan yang disebut dengan struktur organisasi atau bagan organisasi, organization chart. Struktur organisasi untuk membantu di dalam menjelaskan wewenang, tugas, dan tanggung jawab manajemen. Biasanya ada levelnya, itu level of management, biasanya hierarchy of management, lantas fungsi-fungsinya tadi itu sudah dijelaskan gitu ya. Memang perdebatan sih, ada yang ahli organisasi yang menyatakan harus membuat struktur organisasi. Karena struktur organisasi itu penyederhanaan dari job description. Tapi ada ahli organisasi yang menganggap wah tidak penting struktur organisasi. Yang penting adalah membuat job description-nya atau uraian jabatannya. Tapi silakan saja ya, dengan struktur organisasi sebenarnya kita bisa memperoleh 5 aspek ya, pembagian pekerjaan, bisa terjadi manajer dan bawahan, tipe pekerjaan yang dilakukan, pengelompokan bagian-bagian pekerjaan, dan level of management. Sehingga dalam organisasi itu bisa menunjukkan komunikasi juga, ya, komunikasi vertikal, ya, ada komunikasi horizontal,
ada komunikasi diagonal, nah, itu diagonal kan bisa terjadi ya, manajer pemasaran berkoordinasi dengan staf dari manajemen produksi, ya udah seharusnya begitu, ada terjadi diagonal ya. Kalau sama-sama selevel disebut dengan horizontal, tapi kalau dari bawahan ke atasan itu kan yang disebut dengan vertikal, atau dari atasan ke bawahan. Jadi bisa terjadi pelimpahan wewenang misalnya, kan itu juga. Karena yang bisa dilimpahkan itu wewenang, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab pimpinan. Jadi jangan sampai salah. Ya, di kita itu sering terjadi salah. Tanggung jawab dibebankan kepada bawahan kita. Gitu ya. Ketika ada kesalahan, yang disalahkan bawahan, mestinya bukan begitu. Karena bawahan pelaksana itu adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan wewenang mereka. Jika terjadi kesalahan, sebenarnya manajernya yang harus dihukum ya. Harus dihukum itu adalah manajernya, karena dia yang punya tanggung jawab, gitu. Jadi yang dilimpahkan itu hanya wewenang saja. Oke ya. Jadi ini organisasi chart atau struktur organisasi atau bagan organisasi. Nah, bagan organisasi tadi sudah dikatakan ada yang berdasarkan fungsi, ada yang berdasarkan wilayah, gitu ya. Ada matrik, gitu ya. Yang matrik itu kombinasi dari produksi atau fungsi dengan divisi. Gitu. Ini yang matrik gitu. Silakan sukanya yang mana ya. Pada skala biasanya disesuaikan dengan skala organisasi. Ketika organisasinya masih kecil mungkin fungsional lebih efisien. Tapi ketika organisasinya semakin besar atau bisnis semakin besar, maka kita harus menggunakan juga organisasi divisi atau tambah dengan divisi. Mengapa? Ini kan untuk mengelola dari wilayah atau bawahan kita ya, supaya terkoordinir. Nah, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan yang semacam ini. Pembagian pekerjaan itu ada yang disebut dengan job enlargement. Job enlargement ini memperluas lingkup pekerjaan. Ini perluasan lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan produksi juga meliputi misalnya pemasaran. Ini yang disebut dengan perluasan. Job enrichment memperdalam pekerjaan, memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada seseorang pejabat itu. Contohnya marketing manager juga dia sebagai sales manager. Gitu, ya. Jadi ini kedalamannya. Ini ke lebaran atau ke samping ya, horizontal, ini ke dalaman, gitu ya. Nah, tadi kembali struktur organisasi itu harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi atau perusahaan ya. Karena semakin banyak pejabat itu semakin besar beban organisasi untuk memberikan tunjangan jabatannya ya. Secara keuangan kan jadi beban. Itu yang istilahnya di keuangan disebut dengan financial leverage ya, financial leverage atau operasional leverage ya. Beban gaji itu masuk kategori operating leverage gitu ya. Operating leverage-nya nanti besar, operating leverage-nya nanti tinggi, mengakibatkan nanti beban perusahaan berat. Masalah koordinasi ini proses pengintegrasian berbagai kegiatan dan tujuan dari berbagai satuan organisasi agar supaya bisa mencapai tujuan organisasi dengan efisien. KIS sering menyebutnya itu ya, KIS. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Jadi dalam kegiatan organisasi atau perusahaan atau bisnis, KIS tadi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi itu harus berjalan dengan baik. Karena kalau tidak, tujuan organisasi itu tidak akan tercapai. Mengapa demikian? Karena setiap orang itu mempunyai tujuan masing-masing.
Sedangkan kalau berorganisasi, maka tujuan-tujuan individu yang ada di dalam organisasi itu bukan untuk mencapai tujuan individu, tapi tujuan organisasi atau tujuan bisnis. Ini yang harus kita perhatikan. Contoh misalnya, tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan. Tapi tujuan individu apa orang bekerja itu? Dia ingin mencapai tingkat penghasilan yang besar. Sementara profitabilitas atau tingkat keuntungan itu adalah bagian beban dari gaji, itu bagian dari beban itu. Jadi kalau gajinya besar, profitabilitasnya akan menurun. Nah ini ya, jadi bagaimana mensinkronkan supaya tujuan organisasi tercapai dan tujuan individu yang ada di dalam organisasi itu juga tercapai. Artinya, kalau bisnisnya semakin berkembang, maka anggota organisasi atau individu-individu yang ada di dalam organisasinya, kesejahteraannya juga harus meningkat, ya, semakin besar. Oke. Nah, koordinasi ini bisa menggunakan hierarki manajerial, tadi levelnya, atasannya ke bawahan, menggunakan komunikasi antar departemen, antar bagian, antar fungsi, ini harus koordinasi. Tadi orang keuangan dengan orang pemasaran, orang operasional harus koordinasi. Ya, orang pemasaran mencari uang, ya nanti kan akan masuk itu ke keuangan uangnya. Orang produksi memproses produk, jadi nanti koordinasi berapa lagi produk yang ada di gudang, berapa lagi produk yang harus dikirim, itu harus terus dengan orang marketing gitu ya. Atau organisasi itu koordinasi itu dengan kepanitiaan atau tim kepanitiaan tadi. Kepanitiaan atau tadi dengan hierarki atau multi management gitu ya, panitiaan. Ini ya biasanya kalau di dalam itu untuk jangka pendek. Tapi kalau yang sifatnya matrik itu permanen ya, jangka panjang. Artinya sepanjang misalnya manajer produk A terus ada, ya terus gitu ya. Nah, ada lagi dalam organisasi itu adalah pengawasan, space of management, space of control, efektivitas pengawasan bawahan, pengawasan atasan terhadap bawahan. Ini idealnya antara 3 sampai 9 orang. 3 sampai 9 orang itu adalah efektif dan efisien dalam pengawasan, pengendalian ini. Nah, ini juga bergantung kompleksitas pekerjaan. Artinya semakin kompleks pekerjaan itu, maka pengawasannya kan harus semakin intens. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kompleks, sulit, rumit pekerjaan itu, maka pengawasannya harus semakin. Pengawasan itu kan total quality management ya. Jadi terus-menerus, jangan sampai pekerjaan itu udah gagal atau rusak nanti baru kalau gitu ya kita usahakan ya yang rusak itu 0 ya, 0%. Kemampuan karyawan, artinya kalau karyawannya masih baru, maka harus terus kita kawasi kegiatan yang harus dijalankan oleh pimpinan. Semakin sering pimpinan juga tugas luar misalnya, ya maka kemungkinan itu karyawan juga harus lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, tentu jangan terlalu banyak kalau semakin sering keluar. Nah, bagaimana rekrutmen tenaga kerjanya? Ya, ini kita bisa pasang iklan, menghubungi kantor pendapat tenaga kerja, menggunakan jasa karyawan yang lain. Ini bagus rekomendasi. Menghubungi lembaga pendidikan, lamaran yang masuk secara kebetulan, menghubungi organisasi buruh yang ada. Ini cara rekrutmen ya, atau diumumkan gitu. Banyak yang ini. Yang sekarang ini luar biasa ini ya. Dan terakhir adalah prinsip dalam tadi kesejahteraan. Ya, IBAL
imbal balik jasa dari dari tenaga kerja itu adalah prinsip penggajian. Prinsip penggajian ini ada prinsip internal dan eksternal konsistensi, ya. Atau ada juga yang menyebut internal dan eksternal equity, keadilan internal dan keadilan eksternal. Internal konsistensi ini menyangkut mengenai keadilan dari job masing-masing itu. Bagian-bagian fungsi itu harus adil, jangan sampai bagian keuangan lebih besar gitu ya, karena yang megang uang, atau bagian lain ini lebih kecil gitu ya. Tidak demikian, harus diukur keadilannya di semua lini. Kalau keadilan eksternal atau eksternal konsistensi ini keadilan dengan luar, ya. Yang idealnya kan harus sama, misalnya dosen Unpas gitu ya dengan dosen universitas yang lain harusnya sama eksternal konsistensi itu. Walaupun sangat sulit gitu ya, karena biasanya bergantung pada pendapatan. Atau misalnya kalau di struktur organisasi di Pemda gitu ya, masing-masing harus sama secara eksternal. Pemda Kota Bandung dengan Pemda Kabupaten Bandung harus sama. Tapi kenyataannya sekarang semakin jauh ya, karena didasarkan kepada pendapatan asli daerah. Jadi ini bagaimana kita harus berlaku prinsip penggajian internal dan eksternal konsistensi, atau tadi equity. Nah, demikian saya kira ya kuliah mengenai manajemen, aspek manajemen di dalam project ya, dalam bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari materi ini, silakan Anda yang mau komen di bawah ini ya. Silakan pertanyaan-pertanyaan atau komen terhadap materi yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan senantiasa kita berbuat yang terbaik, berbuat yang adil, berbuat yang produktif ya dalam mengarungi kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.